sementara dalil yang kita ambil bukan dari siapa-siapa, dari dia sendiri yang kasih tuh. Dia ngasih sendiri dalil itu. Kami cuma mempertegas saja. Makanya kalian ada 8 orang malu lah. Coba 8 orang. Dia bisa hitung nggak? Tuhan kasih Coba Chris, kau hitung Chris. Coba hitung. Ngitung Ayo. Tuhannya aja salah, apalagi ngitung orang di sini. Coba ngitung Chris. Abu Hadid 1, Bang Dalbo 2, Bang Magadir 3, Bang Apologet 4, Bang Farid 5. Masih kurang 3 lagi. Siapa lagi? Roh Kudus. Iya. Yang tak terhampiri, yang tidak kelihatan. tambah mic kamu. Hei, kampreto. Iya. Kampreto. Jadi gini, izin dulu teman-temannya, izin sebentar. Pak Kris, bukannya kami takut ditanya. Kalau Bible saja kalian dustakan, bagaimana dengan kitab kami? Bible saja kalian dustakan, betul nggak Pak Magadir? Bible saja kalian dustakan. Betul. Yesus aja dibantah, apalagi kita. Langsung ini aja lah closing statement si Chris, turunkan aja ini ya. Inilah ya. Sabar. Sebetulnya OTT. Bacakan Matius 26 nomor 67 dulu, baru turunin. Bang Dalbo. Oke ya. Oke, gini ya. Jadi dia meyakini juru selamat yang tidak selamat. Magadir, jangan asal ngomong. Yuk kita lihat datanya ya. Di dalam Matius 25:41, ini mohon maaf ya, saya bukan ahli bahasa Yunani, bukan ahli bahasa Ibrani, tapi saya bisa bahasa Meksiko ini ya. Di dalam Matius 25:41, dalam bahasa Meksikonya begini. Entotes diramadirano los kue jalangkote panaso. Apartaos de moñeto eterano de mindo campreto. Apartaos preparado bangsato de la apino el agua setano de gundulo ya. Itu ya. Artinya, Itu Oteno. Ya, Oteno itu maksudnya. Oh, Oteno. Baik. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kampreto tadi, kampreto itu orang-orang terkutuk dalam bahasa ininya, Meksiko ya. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi orang yang terkutuk itu masuk neraka. Lalu siapakah orang yang terkutuk itu? Yuk kita lihat di Gatalia 3:13. Nah, dikatakan bahasa Meksikonya, Christos materano demindo campreto, el aguahasta sederamo palermo gondal gandulo tagantungo di kayu jemurano. Nah. Oke. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus itu terkutuk, juru selamat yang terkutuk. Orang terkutuk menurut Matius 25:41 tempatnya di neraka. Ya, begitu ya. Campretino Oteno Longorostos. Ya, gitu ya kira-kira ya. Ya. Baik. Ada yang minta naik lagi tuh Bang Dalbo. Nah, silakan. Ya. Yang mau, cuman ada 2 kemungkinan ya, antara sembuh atau tambah parah kesurupannya kalau naik ke sini. Pakai bahasa Meksiko lah Bang. Kalau mau bahasa sembuh, parah. Iya, pakai bahasa Meksiko Bang Magadir, benar. Tapi saya mau izin dulu sebentar nih. Mau iklan dulu teman-teman di bawah Ikhwan Fillah, bantu di subscribe akun Abu Hadid ya. Terima kasih. Oh iya. Oteno Campreto Naiko. Akun YouTube Abu Hadid ya. Bantu di subscribe. Thank you. Di subscribe. Coba Jerry. Gomal ala maut. Betul Bang. Alam maut bagi penyembah manusia itu benar. Kok ini Jerry ini makin hari makin cerdas. Makin hari makin pintar. Makin pintaro dia apa itu? Pintano. Makin pintano dia ini si Jerry ini. Ya, sebelum ada Oten naik bikin kacau Komal, saya mau nubuatan dulu dari Mami Rus. Karol ini. Enggak, kalau Karol ini bukan Karol. Oten dia. Kampreto dia, kampreto. Dia kampreto. Oke. Kampreto. Izin Bang Dalbo, saya mau bacakan nubuatan saya dulu. Laknatullah alaih
إنهم من بني كتلك كلهم مجنون لقد تهدثوا كما لو كانوا هم أنفسهم يستمعون أفواههم أتول وأقولهم أقصر عبادتهم مثل أذواء بني كتلك في المنزلة وإذا سألهم أن إلههم قالوا كذا وكذا. Artinya sesungguhnya mereka dari Bani Kutluk semuanya gila. Bang Abu, sebelum diartikan, ini jadi betul-betul kampreno. Kampreto. Diaminkan itu. Iya, itu kampreto namanya. Oke. Diaminkan. Baik, saya teruskan ya. Ya, sesungguhnya mereka dari Bani Kutluk semuanya gila. Apabila mereka berbicara, seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Moncong mereka panjang dan akal mereka pendek. Sesembahan mereka dari Bani Kutluk seperti stop kontak lampu di dalam rumah. Apabila ditanyakan kepada mereka tentang Tuhan mereka, mereka menjawab, jadi begini. Jadi begini. Ya, itulah ya nubuatan dari Mamirus. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit, ini hadis riwayat Syekhon, 2 orang aki-aki ya. Innal baulusa wa manittaba'ahu minal oteniyina kanu minal jahilin. Sesungguhnya Paulus dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan Oten adalah orang-orang botol. Kampreto. Ada satu kitab ya, sampulnya warna hijau, tulisnya Ad-Daruratu 'ala Nasraniyah. Itu di dalam isinya tertulis bahwa Paulus bersama 3 temannya mengajak orang Kristen berdiri di depan pintu neraka. Lalu Paulus berkata kepada mereka, apa yang kau lihat? Kata mereka orang-orang yang bersamanya, itulah surga yang kekal bagi kami. Kan kampreto. Neraka dibilang surga, manusia dibilang Tuhan, utusan dibilang Tuhan. Ini kan tak bola balik memang otak Oten ini. Betul kan kata Nabi? Jangan ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Betul kan? Pak Bang Abu, jangan terlalu jujur. Oteno ini Punano. Jadi Sabarno ya, Sabarno. Sabarno kita. Oteno ini Punano. Umat demonyeto gitu. Artinya Oten ini mau punah Pak. Jadi Oteno Punano. Anja. Karol Kampreto, selamat malam. Pagi. Nopal. Ya. Betino. Nopal Betino, selamat malam. Pagi. Hah? Pagi. Oh, pagi. Ulangi. Nopal Betino, selamat pagi. Kenapa dibut-but tadi itu Bang Chris? Anja. Kami tidak mau mendengarkan Kampreto untuk tipuno. Ya, itu kan Protestan. Kenapa dibut-but? Ya karena dia mau tipuno. Makanya tadi saya nanya. Saya awam. Dia mutarno. Setelah tipuno mau bertanya. Berarti ya bertanya boleh? Oh boleh. Tapi jangan tipuno ya. Tipu. Anja. Menurut Balbo, Protestan itu bagaimana?
apa sih kau ini? Tanya sama orang Protestan, kau tanya sama di sini. Gimana? Tanggung bang ya, tanggung ya bang ya, tanggung bang yang bang Nopal nanyanya. Jawabannya sekaligus kami borong ya. Semua Kristen dengan 30.000 lebih denomnya itu semuanya kafir, sesat. Nah, jangan cuma Protestan yang ditanyakan. Berarti kampreto. 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 Ya mau baca nih ya. Baik, Matius 26 nomor 67 di dalam bahasa Itali. Allora gli putarono in viso e gli diedero de pugni e altri lo schiaffeggiarono. Artinya Yesus diludahi. Panjang-panjang gitu cuman segitu. Yesus diludahi. Padahal saya baca panjang kali, saya baca tadi itu. Poinnya di situ. Coba kamu baca menggunakan bahasa Madura. Bahasa Meksiko. Ini ada nih bahasa Meksiko, tapi logatnya logat Madura ini ya. Yang tadi. Coba Galatia 13. Ya. Logat Madura. Galatia 3:13. Ya, boleh. Ini bahasa Meksiko tapi logatnya logat Madura, terpengaruh Madura ini. Cristos Materano de Mindo Campreto tayo. Ela gua hasta sederamo Palermo gondal gandulo tagantungo di kayu jemuran no tayo. Oke. Itu Madura, itu Madura. Sekarang bahasa Itali logat Makassar, logat Bugis. Ayo silakan. Ma eglilo nego. Tak bisa, susah. 11 tahun Magadir ini di Meksiko. 11 tahun dia Bang Abu. Iya. Oh iya iya. Di Meksiko. Ke Madura cuman sekali kemarin ke Pamekasan. Tapi Baca langsung terpengaruh. panjang-panjang. Coba Matius 26 67 dulu Bang, bahasa Meksiko. Aduh. Matius 26 nomor 67. Matius 26 bentar. 67. Betul, Abu- kalau mau diskusi ya. Oh, Apa Nopal? Nggak ada diskusi, bertanya-bertanya aja lah. Dia bertanya. Ya sudah bertanya, coba. Mana HP saya? Coba bertanya. Kita ukur kualitas pertanyaanmu nanti. Iya. Silakan. Silakan Yang bertanya dulu. Bang Magadir siapin ya, Matius 26 67 ya. Ya. Yesus bukan Tuhan. Lalu siapa, Bang? Bapa, kata Yesus. Betul. Iya, kata Yesus. Kalau Islam, Tuhan siapa? Allah. Coba bisa nggak jelaskan, memang Allah ada nggak? Ada. Buktinya ada kita. Ada dunia ini. Itu bukti bahwa Allah ada. Dah. Singkat-singkat, jelas, padat. Kalau oten panjang. Dari mana Allah? Dari mana Allah? Siapa ciptakan? Siapa? Bego. Ya. Kalau ada pencipta, ada ciptaan, kan gitu. Nah, Nanti ya gini Nopal. Kan di dunia ini, di alam seluruh ini hanya ada dua esensi aja, pencipta dan ciptaan. Nah, Iya, ciptaan itu apa aja? Apa yang dimaksud ciptaan? yang mencipta. Apa yang dimaksud ciptaan? Ciptaan itu apa sih? Tambah parah ini gara-gara Oh, ya. bahasa Spanyol ya. Tambah Yesus parah ini, itu tambah parah ya. ciptaan. Nah, yang menciptakan Yesus itu disebut apa? Ya nggak usah. Iya ada pencipta, nggak apa-apa. Kalau Islam Oke. apa pencipta? Allah. Dari mana Allah? Allah. Dari mana Allah? Maksudnya dari mana? Kalau bertanya dari mana, berarti Allah itu bukan pencipta lagi, dia ciptaan. Karena dia berawal kan? Berawal dari sebuah penciptaan. Kalau bertanya tentang pencipta dari mana, berarti dia bukan pencipta, tapi dia ciptaan. Iya toh? Coba ulang.
Kalau bertanya pencipta dari mana, berarti dia bukan pencipta, dia ciptaan. Iya. Benar kan? Nah, sekarang Yesus itu adalah ciptaan. Berarti ada penciptanya kan? Masuk ke Bible. Allah. Iya. Contoh, Yesus itu kan ciptaan. Berarti, thank you brother Ja. Ada pencipta, benar nggak? Iya. Ada berarti Nah, ya. pencipta itu kalau ditanyakan siapa yang menciptakan dia, dia bukan pencipta, berarti dia masih ciptaan. Allah. Paham nggak? Allah gimana? Allah itu pencipta, khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Dari mana dia berasal? Berarti dia ciptaan. Gimana sih? Kalau bertanya dari mana dia berasal, berarti Allah itu bukan pencipta, tetapi ciptaan. Paham nggak? Kenapa Allah ada? Kenapa Allah ada? Kau inovasi. Baik, ini pertanyaan. Kalau kita mau tanya gini ya, Nopal, siapa namamu Nopal? Pike, SABT, Lonkem. Wah, nggak sihat kau depan. Nggak sihat kau, tutur kau nggak sihat. Aduh, parah kau ini. Kok parah? Kita hanya beginilah. apa jawabnya Ini apa. makanya gini teman-teman, saudaraku Muslim. Masihkah kamu berpikir untuk menggadaikan ajaran yang benar ini, untuk memilih ajaran seperti itu? Enggak, Yang karena dia ini sendiri kampret, pun toh. tak ngerti loh. Yang dibaca ini entah apa yang masuk dalam otaknya. Mulutnya berkata-kata sesuai yang tertulis, otaknya langsung membelakangi yang dia baca. Jadi kalau kalian teman-teman saudara-saudaraku Muslim terbersih dalam benak ataupun apa itu untuk memalingkan akidah daripada agama yang benar kepada ajaran seperti ini, justru kalian ini lebih rendah dari hewan loh. Hewan ternak kata Allah itu, hewan itu kan rendah dia. Tapi kalau ada orang yang kayak begitu, lebih rendah dari kerbau, lebih rendah dari sapi, lebih rendah lagi dari kambing, lebih rendah lagi dari domba. Padahal dia manusia loh. Pertanyaanku itu jawab. Alamak. Gini, Nopal, saya terangkan ulang ya. Ada dua saja eksistensi di muka alam ini. Ada eksistensinya pencipta dan ada eksistensinya ciptaan. Lebihnya nggak ada. Nah, kapan disebut pencipta? Kapan disebut ciptaan? Nah, Ciptaan itu. Ciptaan. baik. Ciptaan adalah segala sesuatu hasil Jawab aja, daripada Bang Apu. pencipta. Ciptaan itu adalah Yesus. Ya, contoh. Kadang-kala Yesus. mereka ini membuka cara berpikirnya langsung ke Tuhannya. Iya. Jadi yang diciptakan itu Udah lari dia. Udah lari dia. lari kan ketakutan. Kristen Iya. ini ketika mendengarkan Bible setengah saja ketakutan mereka. Kenapa sih Kristen takut sekali dengan Bible? Apologet Islam ketika membaca Bible mereka nggak percaya, tapi tak kalah pendeta yang menyampaikannya kentut pun mereka percaya, dianggap mujizat. Betul Kristen. Ini lagi segar-segar tanpa gigi. Aduh, mati. Hari-hari yang hidup nih. Ada lagi segar-segar. Sebelum dia ngomong, teman-teman mesti tahu dia ini ari-ari yang hidup, ya. Berarti saya pikir ini yang lahirkan segar-segar ini adalah Paulus. Bukan. Ini salah bapaknya. Waktu lahir dia, kata maknya, "Pak, tolong ditanam ari-ari." Yang ditanam bayi, yang hidup ari-ari. Yang melahirkan juga beda, Bang. Alah. Biasanya yang melahirkan perempuan. Nah, Kristen ini yang melahirkan laki-laki. Kata mamanya, "Pak, sudah kau kasih minum ari-ari?" Sudah. Pakai apa? Dedak. Jangan nyerang pribadi lah, jangan nyerang pribadi. Ya Kampreto. Coba dibalik lihat sini sampai nengel. Ya, silakan Kampreto, selamat malam.
Ya, selamat malam menjelang subuh. Di Palangkaraya sedang hujan. Nah, Berarti kesenangan kamu. slow lah kita. Aku heran sama orang muslim ini. Aku heran sama apologet muslim ini. Terlalu percaya diri bahwa Islam adalah kebenaran. Islam Betul. kebenaran. Nggak ada itu. Kan ada dalilnya Pak, kan ada Betul. dalilnya kita. Betul. Kristen ada Dalil nggak dari dalilnya mana? di dalam Bible? Ya sabar. Oh, Bukan ada. pede, Pak, itu memang dalil. Coba Kristen, ada nggak Kristen itu mengatakan Yesus atau Pak Paulus mengatakan Kristen lah agama yang benar? Ada nggak? Ada. mana? Jelas. Diam Mana dulu, dalilnya? satu-satu kita kalau mau tertib. Iya. Tertib lah Silakan, kita. silakan. Nah, jelas-jelas Jangan semua nabi marano dari lah, Israel. jangan marano. Silakan. Diam dulu, inilah Baldo. Kalau ketemu aku, Barbro. apologet muslim ini kejang-kejang. Ya, silakan, Main silakan, potong. Nah, jelas-jelas nabi semua dari Israel. Ada nabi lahir dari Saya Arab, nggak nanya, nabi itu lagi. nanti kita bahas diam itu Pak. dulu, Ada nabi di luar Bani Israel, ada nabi. Bahkan tercatat di Bible Mubung. Yang kita bahas ini, kamu mengatakan Islam ini pede. Seakan-akan Islam ini adalah ajaran kebenaran. Betul. Karena ada dalilnya. Nah sekarang kamu sampaikan tadi bahwa Paulus atau Yesus mengatakan Kristen lah adalah agama yang benar. Datanya di mana? Itu dulu. Kampreto, silakan. Memang nggak ada kebenaran di muslim. Baik. Intinya aku ngomong main potong. Iya, apa yang Izin. kamu cakap itu yang aku pertanyakan. Kamu mengatakan ada dong. Mana dalilnya Paulus atau Yesus mengatakan Kristen adalah agama yang benar? Itu dulu ditanggungjawabkan. Nanti kita bahas. Ada nabi di luar Bani Israel itu tercatat di Bible-mu. Makanya Bible jangan diketek-ketekin. Jilat pantat pendeta, Bible diabaikan. Coba. Itu dulu yang kamu pertanggungjawabkan. Nanti saya tunjukkan juga di mana Islam ini adalah satu-satunya agama yang dirahmati oleh Allah. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Nah sekarang kau tanggung jawabkan dulu. Kampreto, kau cari di gorong-gorong, kau cari di kulkas mana? Atau pakai karang-karangan aja, silakan. Ya inilah bang. Bentar dulu aku jawab. Cek. Nah, jadi gini, kan jelas-jelas ajaran agama yang benar hukum kasihilah sesama manusia itu. Nah, benar udah. Itu dia. Nah sekarang kalau Jadi muslim, mana kalau orang luar dari Yesus muslim atau halal Paulus darahnya. mengatakan Kristen adalah agama yang benar? Di mana? Itu dulu Kampreto. Host Waldo curang main mood. Oke, Iya, karena apa yang ditanya, apa yang dijawab. Berani berdebat, nanti aku live. Kalau Apa ada yang ditanya, berani apa yang debat, dijawab, nanti aku share Kampreto, langsung. Ini curang Kampreto. ini. Ini curang main mood. Apanya yang curang, Udahlah, apa yang makasih ditanya, apa yang dijawab? Coba, nyambung nggak? Ditanya apa, dia sendiri yang mengatakan bahwa Islam pede. Seakan-akan Islam ini adalah agama benar. Betul, bukan umat Islam yang mengatakan, Al-Quran Allah yang mengatakan itu. Nah, di dalam Bible saudara, ada berapa Tuhan? Kan ada Pak Paulus Tuhan juga, ada Yahweh Tuhan juga, ada Yesus Tuhan juga. Di antara tiga ini ada enggak mengatakan Kristen lah agama yang benar? Itu aja. Gampang kok. Betul Kampreto. Ya, Kampreto ketiga, tadi sudah ada 4 Kampreto, berarti Kampreto keempat ini. Pak Karol, selamat malam. Macet ya guys. Kampreto. Tiba-tiba sudah di layar besar sini saya. Jadi layar besar kan giliran kau, kan di sini antri pasiennya. Siapa lagi pasiennya? Kan nggak ada. Oh. Kau, sisa kau. Ya, tadi Silakan. saya dari perangkat sempat lihat Anopal, sempat lihat Aropa lagi.
Nopal sempat lihat saya segar. Betul. Jadi nomor antriannya ini jatuh kepada Bapak lagi. Ya, giliran kamu, silakan. Magadir, masuk. Cek. Ikan. Ini saya atau jaringannya Magadir? Bantari, coba Bantari. Jaringan tadi putus-putus ini. Nih saya menanggapi saja dulu yang tertulis di bawah. Marbun GL. Jangan tidak usah naik katanya, biarkan orang ini keluar-keluar. Oh, kalau saya mau naik karena saya kan promo. Saya di sini promo. Hanya saya naik. Nah, gini Pak Karol. Tapi Jadi kita menanggapi bukan kebanyakan promo yang lain. baik aja. Jadi Marbun ini ada juga baiknya dia menyampaikan kalian jangan naik. Maksud dia nanti ajaran kita terbongkar loh. Itu maksudnya. Ambil sisi baiknya Pak. Ya. Jadi Pak Marbun ini benar. Jangan Kristen jangan naik. Nanti ajaran kita dibongkar loh. Kita tidak joget lagi loh. Kan begitu Pak. Itu ngomong Marbun itu. Kristen jangan naik, biarkan orang ini keluar-keluar. Iya. Itu saja. Kalau nggak Tergantung mau naik, naik mau apa. Kalau misalnya mau Kalau naik, nggak naik seperti kalian kami mau Kristen, promo kan, no problem. kami bongkari ajaran kalian nipu. Itu ajaran kalian pendusta. Biar nggak ada orang masuk Kristen. Karena ngapa? Sesat. Itu harus diberitakan kesesatan itu, pembohongan. Itu harus tetap kami umumkan. Nah itu kebenaran itu. Gitu Marbun. Nanti tengoklah, tutup gereja-gereja kamu nanti bentar lagi nih kami buat. Ya Pak Dalbo ya. Betul karena Marbun ini Pak ada 3 saudaranya, 3-tiganya pendeta. Lari satu lagi. Bukan itu Magadir itu. Bang Magadir pikir aku siapa tadi? Magadir jaringannya beliau. Nanti dia Mana Nopal tadi? Wah nggak bisa dia Bang. Ini maksudnya lintas kesurupannya. Ya. Habis Bang bocornya. Jadi bocor lintas kesurupannya habis. Mana? Karol mau nanya apa tuh Karol? Padahal bro, Karol suruh nanya aja biar nggak kesurupan, nggak ikut-ikutan kesurupan, nggak dibawa. Karol itu Ustaz, dia mengajak kita jangan makan sapi. Gitu kan? Itu dia. Nah gitu. Ya kita disuruh makan daun-daunan. Naik Dr. Jack. Nopal. Jadi ajakannya itu kalau yang di bawah itu saya ajak supaya tidak konsumsi B2, B1 dan BB. Ini ajak ini Dr. Jack ini si Memet. Waduh si Meme, si Meme kayaknya bagus juga. Pencerahan pagi. Ini tuh mantap nih yang tulis di bawah. Me gimana Me? Gimana Me? Aktivitas tuh. Hanya Karol yang Selamat pagi Me. Setiap orang Gimana Me? Kabarnya Me? dengan meme pasti pintar dia. Meme. Ya Oh gitu. kau diskusi aja dengan Karol. Karol mau mengajak kau jangan makan babi. Silakan Pak Karol. Iya. Saya dengar modulasi suara Meme nih. Sepertinya saya kenal. Mungkin juga Meme ini mengenal juga ensiklik Laudato Si. Artikel 92. Setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia.
Tuh Met, ditanggapi itu Met. Kasih aja kau, jangan memakan sembarangan. Saya pikir saya kenal dengan suara meme ini. Moga-moga meme ini tahu dengan ensiklik yang saya bawakan tadi. Semua saya kenal. Ya, jadi bagaimana penerapan ensiklik itu bagaimana? Ya, itu nggak tahu Kapan saya. itu penerapan ensiklik itu jadi? Nanti lah aku belajar dulu lah. Markus 16 ayat 20 apa 19? Markus 16 ayat 20 dan sampai 19 tentang tahan dengan racun ular, racun maut, racun apa semua itu. Ayat 19-20 itu tidak bakal terjadi ya, tidak bakal tahan dengan racun ular kalau ayat sebelumnya belum dijalankan. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, ketika Injil belum diberitakan ke segala makhluk. Ini gini bang, maksudnya nih bang. Gimana bang ya? Gini kan bang, maksudnya bang. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk, gitu ya? Iya bang. Betul. Ya bang Karolin, oke. Yang memberitakan Injil ke seluruh dunia ini udah melewati 3 apa ini enggak proses ini? 3 tanda ini. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka akan minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pertanyaan saya, yang memberitakan Injil ke seluruh dunia ini udah melakukan ini belum? Harus ya. Dipraktekkan dulu ayat 19 dulu, ayat 15 dulu harus dipraktekkan. Injil Oke, ayat 15 ini kan. Ya, pergilah ini kan perintah kan gitu. Ya kan? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Coba saya tanya. Ya, siapa yang memberitakan itu bisa nggak melalui proses ini? Megang racun, minum racun maut, itu megang ular. Nah itu. Ya, harus dilakukan itu dulu baru moga-moga. Siapa itu yang bisa? Itu kejadian. Siapa yang bisa, Bang? Ya, misalnya Kak Seto, Ustadz Sulsanim. Baik. Susianto. Paulus pernah diracun nggak, Bang? Mereka kan tidak konsumsi hewan. Enggak. Apa konsumsi hewan ada kemari? Hah? Bang Karolin? Halo? Ya, tinggal lihat foto-foto profil saya, tidak usah. Nggak ada larangannya tuh loh bang, itu nggak ada larangannya. Dengan tulisan-tulisan jadul itu. Apa itu? Ini tulisan jadul. Iya. Halo bang. Sebenarnya Caroline Badru, dia mengajak Kristen jangan makan babi. Iya. Bagaimana dia ingin melarang Kristen makan babi, sedangkan yang dikunci jamban aja makanan halal. Ayo. Hah? Ayatmu nggak main. Nggak main gimana? Ini tunggu ya, contoh gini. Tunggu ya, kita bawa dulu ya. Ayatnya di dalam Matius nih, ayat 15-17. Contoh gini. Yang dikatakan, tahukah kamu, kan itu. Yang keluar dari perut lalu dibuang ke jamban, tanda tanya, kan gitu. Apa yang dibuang ke jamban tuh bang? Halo? Tainya Mehmet. Coba saya tanya ya. Kan kamu bilang tadi ya nggak boleh makan daging gini gitu, ya kan? Benar nggak? Bang siapa namanya? Siapa namamu Bang Karo? Bang Karo? Karol. Karol. Carolina. Karol. Iya. Carolina nama panjangnya Carolina. Iya. Nih contohnya seperti ini kan. Janganlah diubah-ubah namanya bang. Kalau Carolina ini perempuan. Iya. Bang Karo, Tidak apa-apa nama saya diubah, tidak apa-apa. Yang jelas foto profil saya jangan diabaikan. Baik. Ini foto profil saya itu jangan diabaikan, termasuk dengan mengabaikannya dengan dalil-dalil jadul ini. Ya, ini dalilnya nih, tunggu ya. Karena
bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Apa yang dibuang ke jamban nih, Bang Karo? Tai. Tai, oke. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Berarti tai halal, Bang Meme? Bukan gitu juga Loh. sembarang. Apanya? Tapi dia bilang ini tai. Betul, Meme? Kan? Coba kamu buktikan kalau ada dikatakan Alkitabmu itu haram. Sedangkan di dalam Markus 7 ayat 19 dikatakan halal. Ayo. Coba tunjukkan di mana dikatakan dia haram. Ya lihatlah dulu Kejadian 1 ayat 29. Ini saya tanya ini perkataan Yesus loh. Nih, ini warna merah nih. Ya, saya 11 ayat 6 sampai 9. Nih ya. Padahal ini Yesus di sini dia pakai tanda tanya. Tetapi ada tulisan hitam, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal nih tuh. Ini siapa ini? Mengatakan tuh. Meme. Siapa yang mengatakan ini makanan halal? Nggak tahu siapa itu. Ini kitabmu Markus. Paulus itu. Loh, kau tuduh Paulus? Paulus itu. Mana dikatakan Paulus ini? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Paulus itu. Iya. Paulus yang dibuang ke jamban. Betul nggak, Karo? Berarti nggak ada haramnya kalian kan? Nggak ada. Halal, betul? Halal. Woi, astagfirullahaladzim. Mual kita, teman. Nggak ada yang mamam di sini kan, teman-teman ya? Izin ya, kita singkat aja ya. Ya, lalu dibuang ke jamban, udah kita nggak usah langsung tembak. Ini sudah ngerti lah teman-teman semua tuh kan. Nah itu, dengan demikian menyatakan semua makanan halal. Jadi yang dibuang melalui air seni ya, maupun yang dari belakang itu ya. Nah itu makanan halal. Nah itu nggak ada haramnya. Betul, Dokter Jack? Halal, Bang. Halal, ya teman-teman. Inilah agama nggak ada aturan-aturannya, nggak ada aturan Makanya main. kalau orang seperti kamu yang nggak punya akal itu pasti tai dimakan. Tapi kalau orang yang punya akal pasti Kalau kami nggak boleh. makan tai. Di Muslim itu makanan menjijikkan itu nggak boleh, sedangkan makanan Mana Dengar. diajarkan kau mengajarkan kau makan tai dalam di hadis mana? tuh ya, dalam hadis makanan itu dinamakan dengan makanan yang jorok aja tuh nggak boleh dimakan. Nah, itu. Gimana kau kencing hewan aja Makanan kau diberikan dilegalkan, nama yang nggak baik diperbolehkan itu untuk minum nggak kencing boleh hewan. dimakan. Kau Itulah bilang pula Islam. ajaran kami itu Islam itu tidak memperbolehkan minum kencing hewan, kau diperbolehkan, dilegalkan sama nabimu. Terus tunggu. Minum tai musang. Minum teh musang boleh nggak? Minum teh musang, gue tanya. Di mana teh musang disuruh minum? Nah, oke. Luwak kopi itu dari teh musang nggak? Ya di mana di dalam Alkitab ditulis kayak gitu? Kutanya. Tunggu dulu. Itu boleh nggak diminum? Saya tanya. Ya di mana di dalam Alkitab ditulis luwak kopi itu? Bukan masalah dalam Alkitab. Saya tanya itu dari luwak tuh loh. Ayo, musang. Nah, obat nggak? Saya tanya. Obat apanya? Loh. Tapi semua dokter mengatakan itu mengandung zat ini itu mengobati ini. Obat apa? Enggak? Siapa sih yang mau berobat itu meminum tainya luwak itu nggak ada. Oke. Terus saya percaya luwak itu obat. Bukan masalah nggak percaya, jijik aku. Ini dihalalkan kok ngaji kok ngomong tadi. Kau minum kencing hewan, kau bangga-bangga. Yang dibuang ke jamban itu kenapa nggak kalian jijik kan? Tunggu. Makanya Kenapa orang yang nggak punya akal Kenapa? seperti kamu ini itu melegalkan segala cara supaya bisa Apa melegalkan? Yang melegalkan itu yang dibuang ke jamban dikatakan Bukannya makanan kau yang halal. melegalkan itu nabi melegalkan orang Ini itu. yang Ya di melegalkan mana? sama. Izin dulu Bang Kaderun. Ya, gantian kita ya. Nah, sekarang Pak Mehmet, ketika Anda mengatakan Nabiku melegalkan kencing unta itu di mana dalilnya? Dia melegalkan untuk menyembuhkan sakit orang itu dengan Iya di mana dalilnya Pak? ada di hadis. Iya mana hadis berapa? Kalau tanpa hadis tidak mungkin orang yang pergi ke Arab itu Iya yang naik haji hadis itu berapa? rame-rame. Ayo, saya mau buka ini. Kalau macam Ruben itu saya suka di sana. ditanya. Coba. Iya. Sakit hati. Mana? Kalau nggak dilegalkan
yang oleh mana? hadis itu, kalau nggak dilegalkan oleh Muhammad, bagaimana mungkin Ruben Iya, mana? pergi ke Arab itu hanya untuk meminum kencing unta di sana? Iya, mana dalilnya? Loh, kalau memang tidak dalilnya, kamu harus cegat orang-orang yang pergi ke Arab. Enggak, saya enggak pernah, Pak. Mana dalilnya kalau Nabi melegalkan itu? Berarti kalian harus cegat orang-orang yang naik haji itu Ya yang di sana mana? minum kencing unta itu loh. Siapa yang minum kencing unta? Banyak ketika ada umat Islam minum kencing unta. Ini banyak sekali. Ustaz-ustaz kalian itu Yang ngajarin minum kencing dan tai itu agama kamu. Bang Dalbo, tolong besarkan saya akan agama kamu aja membolehkan minum kencing hewan. Ya mana dalilnya? sebentar. Ini saya ajarin. Sebentar. Makanya di Arab sana itu banyak orang itu minum kencing unta di sana itu. Ya mana dalilnya? Naik haji di sana hanya mau pengen minum kencing unta di sana. Sebelum ditampilkan Ustaz, dalilnya mana Pak Mehmet? Pak Mehmet ini biasanya jujur loh. Saya lagi di luar, Jadi Artinya ini fitnahan. Ya, enggak nanti kita bisa. terangkan. Kalian kalau Meme. benar. Kepada itu. Meme. Izin Met ya. Dua raja-raja 18:27 dibaca. Ini yang ngajarin minum kencing dan tai ini agama kamu loh malah. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Memenya lari. Lari meme. Lari dia. Pak Ustadz lari dia Pak Ustadz. Aduh kacau. Disempurnakan dalam perjanjian baru dikatakan yang dibuang ke jamban itu makanan halal. Iya makanya ini agama mereka pelintak pelintut kok so gimana. Jadi gini Aki ya, sebenarnya kalau cara kencing unta itu kan hanya untuk obat, nah itu kan bukan untuk istilahnya apa gitu. Nah bagaimana dengan minum susu? Assalamualaikum. Dihususkan itu. Bukan wajib. Itu pun disarankan sebetulnya bukan seorang muslim. Itu ada orang kafir yang akhirnya dihukum juga kan. Iya. Sebetulnya para nabi menyarankan juga enggak sebetulnya. Itu untuk obat sebetulnya, bukan disarankan, bukan. Mereka aja yang enggak paham. Ya, nah jadi ya Pak Dalbo ya. Jangankan itu, ini ya dulu nih aslinya ini adalah dari zaman dulu itu adalah minuman yang menjijikkan susu itu. Nah sekarang mengapa jadi populer? Nah itu. Sedangkan di dalam Al-Quran itu sering mengatakan tentang madu itu obat begini-begini. Itu semua petunjuk dari Al-Quran. Nah itu. Sedangkan kalau dikatakan susu ini adalah termasuk minuman darah. Nah itu. Itu sebenarnya lebih menjijikkan sih susu. Nah itu susu hewan. Tapi karena manfaatnya itu lebih besar untuk nutrisi, untuk apa tubuh lah gitu ya. Nah ini tidak masalah. Nah itu. Jadi kalau dikatakan orang yang mengatakan itu ya masalah kencing unta itu kan tak ada kewajiban untuk umat muslim minum itu nggak ada. Nah itu. Benar nggak Pak Dalbo? Nggak ada, memang nggak ada. Bahkan dalam Baitul Masail itu bukan sembarang unta. Maksudnya gini, ketika ada satu penelitian dan itu sudah divalidasi, baru muslim itu diperbolehkan dengan syarat apa? Tidak melegalkan kencing unta semuanya. Jadi memang udah diramu gitu loh. Memang sebagai obat dan penelitiannya itu ada, dan muslim tidak harus meminum juga. Kalau ada sesuatu yang lebih baik dari itu ya pilih yang terbaik gitu loh. Dan itu kan wilayah-wilayah perbedaan khilaf para ulama terkait dengan itu. Ada yang mereka mengambil itu karena kedaruratan, ada yang mereka menolak itu karena ada sesuatu yang dipilih asbab yang lain. Kristen yang mana paham kayak gitu, nggak bakal paham saya rasa. Mereka kan hanya memframing
apa namanya, hal itu pernah disarankan kepada, dianjurkan Nabi kepada perompak. Perompak ini nggak Islam dia, bahkan akhirnya perompak ini membun-bun peternaknya, orang yang beternak untanya, akhirnya dikejar Nabi, Gembalanya. dibun-bun juga.